Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan kehidupan, sukacita, dan kebahagiaan selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita semua, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam kehidupan ini, kemanapun kita pergi, kita pasti memiliki tujuan. Dengan tujuan akan membantu kita untuk mengatur arah dan untuk tetap fokus akan apa yang harus kita buat. Itu artinya kita juga mesti memiliki rencana tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Tanpa rencana, tujuan hanya akan menjadi sebuah keinginan di dalam imajinasi kita saja, bukan dalam realitanya. Jika kita menetapkan tujuan bagi diri kita, maka kita akan berusaha untuk mencapainya. Sayangnya, berdasarkan pengalaman kita, ketika tujuan kita itu tidak tercapai, kita biasanya akan merasa kecewa atau kehilangan motivasi atau kehilangan gairah hidup. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai contohnya, ada banyak orang yang selesai kuliah dalam bidang tertentu. Ketika sudah selesai kuliahnya, mereka kesulitan mencari pekerjaan. Tidak sedikit orang yang mempunyai mindset atau pemikiran bahwa apa yang dinamakan pekerjaan adalah apa yang sesuai dengan bidang yang digelutinya selama kuliah. Jika apa yang dikerjakan berbeda dengan apa yang dipelajarinya, itu bukan pekerjaan atau dikatakan belum bekerja. Namun ada juga orang yang merasa beban pekerjaannya paling berat sedunia. Ada begitu banyak hal yang harus dikerjakannya sendiri. Karena harus mengejar target, seseorang seringkali tidak mempunyai waktu untuk dirinya sendiri. Semua waktu yang ia punya dihabiskan untuk pekerjaannya. Berangkat pagi-pagi, pulang larut malam. Tenaga dan energinya tercurah dalam pekerjaannya. Baik yang merasa tidak punya pekerjaan maupun yang merasa paling sibuk sedunia, sejarah hidup kita membuktikan bahwa kita mampu untuk melewati hal itu. Apakah hasilnya baik atau tidak, yang jelas tetap mampu bertahan hidup sampai hari ini, sampai sekarang. Untuk itu, marilah kita sadari sebenarnya apa yang diperlukan saat kita bekerja atau tidak adalah sebuah ketenangan jiwa. Sebagus apapun pekerjaan kita atau seringan dan seberat apapun pekerjaan kita, jika tidak ada ketenangan jiwa, ketenangan hati, hidup menjadi mudah untuk berbeban berat. Beban berat membuat hidup menjadi kelihatan letih lesu, tidak mempunyai daya, tidak ada roh yang memberi semangat dan berkat. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan
pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya dan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa kita. Mempunyai waktu sejenak dalam sehari untuk datang kepadanya, membawa jiwa kita pada ketenangan dalam hidup kita. Ingat saudaraku, jiwa yang tenang menjadikan hidup kita juga tenang dan banyak berbuah. Jiwa yang tidak tenang akan menghantui hidup kita dan bahkan menghancurkan hidup itu sendiri. Datang kepada Yesus yang memberi ketenangan jiwa perlu dilakukan secara rutin, secara konsisten. Kesetiaan dan ketekunan datang kepadanya akan membuahkan ketekunan jiwa yang tenang. Kita perlu untuk mendapatkan ketenangan, maka datanglah kepadanya yang menjadi jalan yang paling luhur untuk mendapatkan ketenangan yang sesungguhnya. Tawaran dari dunia mungkin memberi ketenangan jiwa juga, namun ketenangan yang sesaat, ketenangan yang sementara saja. Betapa berharganya waktu-waktu bersama Tuhan untuk belajar bersama Dia dalam kesunyian. Berdiam dirilah dan beribadahlah. Bangunlah dan ibadahlah secara pribadi, tanpa harus diketahui oleh orang, tanpa harus dilihat oleh orang. Lakukanlah itu secara tersembunyi di dalam pikiran dan hati yang dikuduskan oleh darah Kristus. Untuk itu, kita sebagai seorang beriman, semoga kita mampu untuk mempunyai ketenangan jiwa, ketenangan hati, entah apapun pekerjaan dan tanggung jawab hidup kita masing-masing. Demikianlah permenungan kita. Semoga kita mampu untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan yang sudah memberi hidup pada kita semua. Demikianlah permenungan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami mohon, berilah kami semangat-Mu agar dalam sengsara dan sakit, dalam suka dan duka, kami selalu ingat bahwa Engkau mendampingi kami dalam mengarungi kehidupan ini, agar kami merasakan kedamaian hati bersama-Mu dan juga kehadiran kami mampu membawa sukacita kepada sesama kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.